Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah yang dirahmati Allah, jumpa kembali di Muslimah TV. Di video ini kita akan membahas tentang apakah mengkritik pemerintah bagian dari su'ul adab. Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi. Dalam konteks Indonesia, kebebasan berpendapat telah menjadi pilar utama dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Tindakan itu juga memberikan wadah bagi individu untuk menyuarakan ide, kritik, pandangan, dan pemikiran mereka tanpa takut akan represi atau hukuman dari pemerintah atau pejabat yang berkuasa. Lebih jauh, kebebasan berpendapat memainkan peran sentral dalam menjaga kebebasan sipil, mendorong perdebatan yang sehat, mempromosikan inovasi dan perubahan sosial, serta memungkinkan terciptanya sistem pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Keran kebebasan berpendapat yang dibuka sejatinya menjadi sarana bagi individu untuk mengemukakan kekhawatiran, kritik, dan pandangan mereka mengenai kebijakan pemerintah, tindakan politik, atau isu-isu sosial yang relevan. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang mendasar. Setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pikiran dan pendapatnya tanpa ada campur tangan atau penghalang dari pemerintah atau pihak lainnya. Secara legal, formal, hak bersuara, mengkritik, dan menyampaikan aspirasi diakui secara universal oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR pada tanggal 16 Desember 1966. Hukum mengkritik pemerintah dalam Islam. Lantas bagaimana dalam Islam dalam memandang kebebasan berpendapat? Apakah Islam membolehkan mengkritik kepala negara atau pemerintahan yang berkuasa? Dalam ajaran Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya, dan umat muslim diperintahkan untuk patuh pada pemimpin yang sah. Kewajiban taat pada pemimpin tercermin dalam beberapa ayat Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa taat kepada pemimpin merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Imam Tabari dalam kitab Jami' al-Bayan mengatakan ayat ini menganjurkan untuk mentaati segala perintah Allah dan juga taat kepada Rasulullah. Pasalnya, berbagai ajaran Islam yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW sejatinya ialah perintah dari Allah. Jika seorang muslim taat akan perintah Rasulullah dengan mengerjakan ajaran yang dibawanya, sejatinya muslim tersebut juga taat kepada Allah. Abu Ja'far Al-Tabari berkata, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Tuhanmu dengan segala macam yang diperintahkan kepadamu dan apa yang Allah larang untukmu, dan taatilah Rasulnya Muhammad SAW, karena dalam ketaatanmu kepada yang dibawa baginda Nabi adalah ketaatan kepada perintah Allah Tuhanmu, dan demikian juga bahwa anjuran engkau mematuhi Nabi adalah perintah Allah kepada jiwamu. Abu Bakar Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Jami' al-Bayan, Mekah Dar Tarbiyah wa At-Turat,
halaman 495. Lebih lanjut, adapun maksud dari taat pada ulil amri ialah kepala negara atau pemerintahan atau pemimpin, tentu dengan catatan ketaatan pada pemimpin selagi mereka tidak memerintahkan kepada tindakan maksiat yang mencederai ketaatan pada Allah. Menceritakan Abu Sa'ib Salam bin Junada berkata, ia menceritakan Abu Muawiyah dari Amasi, dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah, firman Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri. Ia berkata, mereka adalah pemimpin. Abu Bakar Ja'far, Muhammad bin Jarir at-Tabari, Jami al-Bayan, Mekah Dar Tarbiyah wa Aturat, halaman 495. Kendati wajib taat kepada pemimpin, Islam juga menyediakan ruang untuk mengkritik pada pemerintah. Dalam hal hukum Islam, tidak ada larangan mengkritik kepala negara atau pemerintah. Namun, kritik haruslah dilakukan dengan cara yang sopan, adil, dan mempertimbangkan kepentingan umum. Mengkritik kepala negara dalam Islam diharapkan dilakukan dalam kerangka menyampaikan saran konstruktif dan memperbaiki situasi, bukan untuk menyebabkan kerusakan atau melanggar keharmonisan sosial. Dalam sejarah Islam akan ditemukan kisah Abu Bakar meminta untuk dikritik ketika dilantik menjadi khalifah pertama. Ahmad Shalabi dalam kitab Mausu'ah Tarikh al-Islami wa al-Hadarah al-Islamiyah, Kairo, Maktabah Andah Mesir 1959 menceritakan dalam menghadapi tugas yang berat ini, Abu Bakar memahami pentingnya mendengarkan suara rakyatnya dan belajar dari kesalahan yang mungkin ia buat. Kisah Abu Bakar meminta orang-orang untuk mengkritiknya jika ia melenceng saat dilantik sebagai khalifah pertama umat Islam, mengajarkan kita tentang pentingnya sifat rendah hati, kejujuran, dan kesungguhan dalam kepemimpinan. Permintaannya tersebut menunjukkan bahwa sebagai pemimpin, ia mengutamakan kepentingan umat muslim dan ketaatan kepada prinsip-prinsip Islam di atas kepentingan pribadi. Ia menyadari bahwa kepemimpinannya akan diuji dan bahwa ia akan menghadapi tantangan yang berat. Dengan meminta orang-orang untuk mengawasinya dengan cermat, ia memastikan bahwa ia akan tetap berada di jalur yang benar dan tidak menyeleweng dari ajaran Islam yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesungguhan dan tekadnya untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana tercermin dalam permintaannya yang tulus ini. Adab saat mengkritik pemerintah dalam Islam. Kendati diperbolehkan mengkritik pemerintah, akan tetapi Islam memberikan rambu-rambu dan tata cara mengkritik pemerintah. Seyogyanya mengkritik pemerintah dilakukan dengan menjaga akhlak dan santun. Islam mendorong umatnya untuk bersikap lembut, sopan, dan menghindari kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh teladan dalam hal ini. Beliau senantiasa mengkritik pemerintah dengan sikap yang hormat dan sopan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan umat Islam untuk berdialog dengan orang-orang yang berkuasa dengan cara yang baik. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Menurut Al-Wahidi dalam kitab tafsir Al-Basit, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengajak manusia dengan cara berdialog yang baik, tidak menggunakan kata-kata kasar. Pun ketika harus berdebat, seyogyanya menggunakan kalimat yang baik, tidak menghardik dengan keras. Dalam tafsir Al-Basit, pengajaran yang baik
Maksudnya dengan pengajaran Al-Quran, atau debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Artinya, berlapang hati terhadap mereka, tidak kasar dan tidak keras hati. Dalam hal itu, apakah engkau melunakkan sikap terhadap mereka? Dan cara yang lebih baik artinya dengan menggunakan kalimat yang baik. Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, Tafsir Al-Basit, Riyadh Imaduddin Bahsul Alami, 1430 Hijriah, halaman 232. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya menggunakan argumen yang baik dan bijaksana dalam berdiskusi atau berdebat dengan orang-orang yang tidak sepaham atau memiliki pandangan yang berbeda. Ayat ini mengajarkan umat muslim untuk berdialog dengan cara yang sopan, bertanggung jawab dan memberikan argumen yang kuat. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pemahaman dan mencapai kesepakatan yang lebih baik. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjalin komunikasi yang baik dan membangun dialog yang konstruktif dengan orang lain. Ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong perdamaian, penghormatan, dan toleransi antara individu dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda. Selanjutnya, seyukyanya menyampaikan kritik dengan baik dan tidak memfitnah. Dalam Islam, fitnah atau pencemaran nama baik dilarang keras. Ketika mengkritik pemerintah, seseorang harus berhati-hati agar tidak menyebarkan informasi palsu atau merusak nama baik pihak-pihak terkait. Kritik haruslah didasarkan pada fakta yang benar dan tidak bertujuan untuk menyebarkan fitnah. Selain itu, mengkritik pemerintah juga harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan kesatuan umat dan kestabilan masyarakat. Mengedepankan persatuan dan menjaga kerukunan adalah nilai-nilai penting dalam Islam, tidak pula dengan tujuan menghina ataupun merendahkan. Nabi bersabda, "Man ahanu sultanallahi fil ardi ahanahullah," yang artinya, siapa saja yang menghinakan pemimpin Allah di muka bumi, maka Allah akan hinakan ia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terakhir, mengkritik pemerintah merupakan tanggung jawab dan hak yang diberikan kepada umat muslim. Namun, penting untuk mengingat bahwa kritik harus dilakukan dengan adab, kebijaksanaan, dan niat yang ikhlas demi perbaikan masyarakat. Dalam menyuarakan pendapat, menjaga akhlak, menggunakan argumen yang kuat, menghindari fitnah, dan menyampaikan kritik dengan cara yang tepat adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami Muslimah TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.